Nama saya Sudaryo. Saya kelahiran tanggal 2 Juli tahun 1942. Jadi usia saya sudah 80 tahun. Asli Semarang, kota ya. Saya karena kehidupan ekonomi orang tua saya tidak cukup, karena saya anak yatim ya. Karena pada saat ibu saya mengandung adik saya, itu bapak saya meninggal. Sampai ibu saya sampai usia 17 tahun masih menjanda. Jadi saya anaknya janda sampai 78 tahun masih menjanda. Saya hanya tamat SMP itu ya, di SMP Masehi. Tapi kebetulan ada pendaftaran tentara Angkatan Udara. Nah pada saat itu saya dikirim ke India 2 tahun. Sampai saya pangkat terakhir saya mayor. Dan sekarang saya menggabung dalam Legiun Veteran Republik Indonesia. Karena saya pernah bertugas mengikuti operasi Trikora pembebasan Irian Barat. Banyak yang tidak tahu veteran itu apa ya. Dikiranya veteran itu sosok manusia-manusia yang dianggap pahlawan dan lain-lainnya. Veteran itu sudah mendapatkan payung hukum Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Judulnya Veteran Republik Indonesia. Dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia. Di dalam ketentuan umum itu disebutkan bahwa veteran itu adalah setiap warga negara Indonesia yang tergabung dalam satuan resmi bersenjata yang diakui dan diresmikan oleh pemerintah, melaksanakan tugas pembelaan kepada negara terhadap serangan atau ancaman dari luar. Nah, orang-orang veteran ini bisa saja TNI, bisa saja sukarelawan, bisa saja berjuang. Tetapi tidak hanya berjuang di Indonesia saja, tetapi juga di luar negeri sebagai tentara perdamaian di bawah mandat PBB, di bawah bendera PBB untuk melaksanakan veteran perdamaian. Jadi pasukan PBB, ya kita sudah mulai jadi pasukan PBB di Kongo, di perang Arab Israel yang saya sampaikan tadi ya, di Sinai, terus di UNIFIL, United Nations International Force in Lebanon. Itu sudah 10 tahun itu untuk menyekat perang antara Israel dengan Lebanon, dengan Syria. Kemudian juga ada perang di Kamboja. Itu semua juga veteran, namanya veteran perdamaian. Nah, veteran Republik Indonesia itu juga tergabung dalam WVF, World Veteran Federation, Federasi Veteran Dunia. Juga veteran Indonesia itu juga anggota veteran negara-negara ASEAN, singkatannya COVENAC, ya, Confederation Veteran of Asia Country, ASEAN Country ya. Nah itu menunjukkan bahwa veteran Indonesia itu juga ikut melaksanakan ketertiban dunia sesuai dengan konstitusi kita yang mengatakan bahwa ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya ini sebabnya mengapa ada namanya veteran perdamaian. Nah saya ikut operasi Trikora. Veteran saya ada veteran pembebasan Irian Barat Trikora. Ada veteran Seroja. Veteran Seroja itu yang ikut bertempur di Timur Timur itu. Veteran Trikora yang ikut bertempur di Kalimantan Utara pada waktu kita konfrontasi dengan Malaysia. Jadi ada 4 macam veteran. Veteran pejuang yang berjuang antara tahun 45 sampai 49, veteran Trikora, veteran Seroja, dan kelima veteran perdamaian. Ada 5 macam veteran lu ya. Saya dinas operasi sampai 5 kali. Di operasi Trikora
operasi Trikora, kemudian operasi Seroja, operasi Halau, sama yang terakhir adalah operasi Sabta Marga. Nah, operasi Halau itu dulu banyak pengungsi Vietnam tuh masuk ya ketika selesai perang Vietnam. Saya ditempatkan di Pangkalan Udara Natuna. Nah, di sana ada pesawat terbang. Kalau mereka penerbang itu melihat ada kapal-kapal perahu-perahu itu ditembaki tapi tidak dikenakan supaya kembali lagi, tidak tahu mau kemana, jangan masuk ke wilayah Indonesia. Itu namanya operasi Halau, menghalau pengungsi-pengungsi Vietnam yang mau masuk ke Indonesia. Nah, pada waktu Trikora saya ditempatkan di Morotai, bekas pangkalan udara Amerika pada waktu perang Pasifik. Karena pesawat pembom yang kemarin tak tunjukkan ini, saya bekerja di situ selama 7 tahun pesawat ini ya. Nah, itu kita diberi bantuan dari Rusia, Soviet. Kenapa kita minta bantuan Soviet? Karena Belanda anggota NATO. Alutsistanya standar NATO. Nah, kalau tidak dilawan dengan alutsista dari Rusia, tidak punya, itu tidak berani. Padahal ini punya peluru kendali dari udara ke darat. Nah, dia sudah masang kapal induk namanya Karel Doorman. Itu 40 pesawat itu. Kapal-kapal kita tidak berani. Ini yang jadi alutsista untuk menakuti, penggetar. Kita punya 3 skadron. Skadron pembom pakai bom yang besar-besar dan bom peluru kendali itu. Satu lagi pesawat pembom ini punya reke ya, di dalam ruang bomnya namanya bom B itu dipasang kamera-kamera. Ada 6 kamera ya, lensanya segini, kira-kira setengah meter itu di kiri kanan pesawat juga ada oblik namanya, jadi bisa nyorot ke sana memfoto semua yang ada di darat. Itu patroli maritim intelnya ini bagus itu. Negara-negara lain belum punya, kita sudah punya. Yang punya hanya Mesir sama Cina sama kita. Ini pesawat penggetar ini menggetarkan, tapi sekarang tidak ada. Karena apa? Zaman Orde Baru anti komunis ini tidak boleh terbang, tidak tahu kemana. Tinggal 2, satu di Museum Adi Sucipto ya Bu. Saya sudah ke sana, nostalgia. Saya bagian persenjataan, suka masang peluru ya. Tiap pesawat itu ada 7 meriam, di atas, di belakang, sama di bawah. Kalau ada penyergap dari bawah, tembak pakai yang beli itu ya, di perut itu. Kalau ada yang memburu dari belakang, tembak. Karena apa? Pisirnya dan alat bidiknya itu dari radar. Jadi 2 itu meriam kaliber 23 mm itu. Nah, itu kalau misalkan jaraknya kira-kira 200-300 meter, ditembakkan, triggernya ditarik, meledak, kena dia. Di atas juga ada turret namanya, upper turret, belly turret, sama rear turret. 7. Ini seperti benteng udara itu. Jadi kalau disergap, itu dia sudah siap. Pada waktu saya dinas di Polonia, itu ada patroli di Selat Malaka itu ya, dikejar sama pesawat Inggris, Hawker Hunter, dikawal ke sebelah. Iya, waktu itu tidak ada perintah dari Komando Mandala suruh menembak. Kalau ketembak dia jatuh, jadi perang itu dengan Malaysia waktu itu. Nah, saya menyiapkan persenjataan bom, roket itu untuk dipasang di pesawat ini. Pertama kali pangkat saya masih sesan 1, sesan mayor itu. Jadi pengalaman perang, saya tidak perang, yang perang penerbangnya. Kita menyiapkan alutsistanya, bahan bakarnya, mesinnya oke, terbang. Tidaknya 1-2, kalau terbang 4. Suaranya sampai begitu. Itu pengalaman saya bertugas ya, operasi Seroja, operasi Trikora, dan lain-lain itu.
kalau kita menghormati pahlawan. Bung Karno bilang, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati pahlawan-pahlawannya. Itu ada di pelosok-pelosok makam pahlawan. Nah sekarang menurut Undang-Undang Nomor 15 itu ada ketentuan mengenai makam pahlawan. Satu namanya ya, kalau ada di tingkat kabupaten sama kecamatan, Taman Makam Pahlawan Nasional. Tapi yang di Kalibata Pusat namanya Taman Makam Pahlawan Nasional Utama. Bagi pejuang yang punya bintang gerilya dan bintang sakti berhak dimakamkan di sana atas biaya negara. Itu ya. Misalkan di sini ada dulu ya, waktu operasi itu pesawatnya mau membom di atas musuh, ditembaki dari bawah. Tembaki dari bawah. Waktu landing itu enggak jatuh. Nah, itu di sayap itu dihitung tuh 2, 3, di bodinya juga dihitung bekas peluru-peluru itu ya. Itu satu lubang itu waktu itu 10.000. Nah, karena tidak jatuh dan krunya masih hidup, itu dianggap sakti. Dia dapat bintang sakti. Berhak dimakamkan di Makam Pahlawan Utama Kalibata atas biaya negara. Itu veteran. Saya tidak punya bintang sakti, tidak punya bintang gerilya, saya veteran. Berhak di Makam Pahlawan, apakah di Suropati atau di Kempang. Itu di situ veteran itu mendapat penghargaan yang dilindungi oleh undang-undang. Dalam nyanyian mengeningkan kita, kalimat terakhir, harga jasa kau cahaya pelita. Harga dan jasa pahlawan yang memperjuangkan merdeka itulah nilai-nilai 45. Jasa, nyawa yang gugur tidak bisa dinilai dengan uang. Hanya contoh itu. Semangat kejuangannya yang menunjukkan cinta tanah air itu. Dia rela mati seperti tadi nyanyian yang saya sampaikan tadi ya. Cuma jangan lupa, saya ini bisa sampai umur 70 itu, setiap melakukan apa-apa saya berdoa. Berdoa itu sumber kehidupan. Uang itu sumber dari segala dosa. Uang. Maka tuh nyanyian waktu masih anak-anak, apa yang dicari orang? Uang. Ya tak? Apa yang dicari orang? Uang, uang, uang. Benar itu. Siapa yang dicari Tuhan? Saya. Karena saya orang berdosa. Tuhan datang itu bukan mencari orang yang benar, mencari orang yang berdosa. Saya sebagai istri dan merasa harus selalu menjaga, setiap hari harus selalu menjaga, melayani, karena beliau ini setiap hari harus minum obat dari pagi sama sore dan harus dilayani. Obatnya apa saja kan harus kita ya yang menyediakan, yang menyiapkan, baik untuk suntikan komik sama obat-obatan. Dan juga tiap hari kami selalu kontrol, itu harus itu kontrol ke Persada. Kalau kontrol itu sehari mas, dari pagi sampai malam. Indonesia bersatu, merdeka!